Oke, balik lagi di channel YouTube Joko Bajak Bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang akuntansi untuk investasi dalam saham dan penurunan nilai dari investasi. Nah, jadi pertama gue akan membahas tentang overview terkait dengan akuntansi equity investment. Nah, ada beberapa PSAK yang berkaitan dengan akuntansi equity investment ini, ya. Yang pertama adalah PSAK yang berkaitan dengan instrumen keuangan. Dan ada PSAK yang berkaitan dengan investasi pada entitas asosiasi, ya. Nah, untuk PSAK instrumen keuangan itu dia berlaku untuk yang kepemilikannya di bawah 20%, sedangkan PSAK yang terkait dengan investasi pada entitas asosiasi itu untuk yang kepemilikannya lebih dari 20%, ya. Nah, kita lihat di sini kalau misalnya dia kurang dari 20%, ya kurang dari 20% atau kita sebut dengan pengaruh tidak signifikan, ya meskipun disebut pengaruh tidak signifikan, tapi dalam PSAK di Indonesia itu masih menggunakan angka ya di bawah 20%, itu dianggap sebagai pengaruhnya tidak signifikan. Nah, dia itu menggunakan PSAK yang berkaitan dengan instrumen keuangan, sehingga kalau misalnya instrumen keuangan kita harus tentukan dulu intention dari perusahaan, apakah dia ingin memiliki investment tersebut untuk trading atau non trading. Nah, jika dia untuk trading, ya maka pengukuran yang digunakan ya di dalam PSAK 71 itu menggunakan FVTPL, Fair Value Through Profit or Loss. Nah, sedangkan untuk non trading defaultnya itu sebenarnya dia menggunakan FVTPL jika dia tidak memilih untuk menggunakan FVOCI, Fair Value Through OCI. Nah, tetapi apabila perusahaan itu memilih opsi untuk mengukur investasinya menggunakan FVOCI, maka dia bisa mengukur dengan FVOCI tapi yang no recycling. Ini berbeda dengan yang di debt investment ya. Nah, bagaimana itu FVTPL secara umum? Nah, FVTPL itu secara umum perlakuan akuntansinya adalah yang pertama kita harus membuat jurnal penyesuaian fair value. Ya, jadi di setiap akhir periode atau di setiap periode-periode tertentu lah ya. Bisa di akhir bulan, bisa setiap hari juga bisa. Itu harus membuat jurnal penyesuaian dari fair value. Nah, unrealized gain atau loss, kenaikan atau penurunan dari fair value tadi itu dicatat di laba rugi menggunakan akun fair value adjustment, bukan langsung ke investmentnya. Nah, kemudian untuk penerimaan cash dividend dicatat pada dividen revenue. Nah, sedangkan kalau FVOCI yang no recycling itu perbedaannya apa? Yang pertama adalah dia tetap sama kayak FVTPL, dia membuat jurnal penyesuaian fair value di akhir periode, bisa sebulanan, bisa per hari, bisa 6 bulanan, bisa tahunan. Kemudian unrealized gain atau loss dia dicatat di OCI ya, di other comprehensive income. Dan dia menggunakan akun equity investment, bukan fair value adjustment. Ya, dia menggunakan akun equity investment. Nah, saat penjualan, nah untuk dividen sama, dia menggunakan dividen revenue juga. Ini nggak ada ya dividennya sama kayak FVTPL, menggunakan dividen revenue. Nah, saat penjualan dibuat penyesuaian harga jual pada unrealized gain atau loss pada OCI, kemudian dibuat jurnal penjualan sesuai dengan harga jual. Jadi disesuaikan dulu harga disesuaikan dulu pada harga pasar pada saat penjualan tersebut, kemudian baru dijual. Seperti dilakukan jurnal penjualan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau dia kepemilikannya antara 20-50% atau ada pengaruh signifikan. Dia ini menggunakan PSAK investasi pada entitas asosiasi. Gue lupa nomornya ya, tapi bisa dicari PSAK investasi pada entitas asosiasi. Nah, ini dia menggunakan equity method. Apa bedanya equity method dengan fair value method yang ada di sini? Bedanya adalah yang pertama dia dicatat di awal sebesar cost, tidak ada jurnal penyesuaian fair value sama sekali. Kemudian pembagian dividen ya akan mengurangi equity investment. Nanti kita akan bahas nih bagaimana jurnalnya. Jadi dividen itu tidak dicatat pada dividen revenue, tapi dia dicatat mengurangi equity investment. Ya, sebagaimana ini yang juga pernah gue jelasin di materi tentang pengantar akuntansi, ada di situ juga ya. Kemudian pengumuman net income atau net loss investee akan menambah atau mengurangi akun equity investment sebesar porsi kepemilikan. Jadi kalau misalnya investee itu mengumumkan laba, maka
si investor akan mencatat itu sebagai revenue. Ya, akan mencatat itu sebagai revenue dan menambah equity investment. Seperti itu. Nah, ini menarik, nanti kita akan bahas ya. Dan terakhir, untuk kepemilikan lebih dari 50% atau kontrol, ya itu jenis pengukurannya adalah equity method plus ada prosedur konsolidasi. Jadi ini sebenarnya equity method juga. Nah, ini nanti akan dibahas di akuntansi keuangan lanjutan. Nah, kita lihat klasifikasinya. Kalau kita lihat klasifikasi ini mirip yang kemarin udah gue jelasin juga waktu bahas tentang investment pada hutang. Nah, di sini instrumen ekuitas ya. Itu kita lihat dulu di sini, pertama adalah tentu dia tidak semata-mata untuk mendapatkan bunga dan pembayaran pokok ya. Karena kalau dia ininya ya, itu pasti dia adalah instrumennya debt atau hutang. Tapi kalau misal ekuitas pasti enggak. Jadi dia pasti tidak di sini. Nah, pertanyaan adalah hanya untuk diperjualbelikan atau tidak. Jika dia untuk diperjualbelikan, maka langsung FVTPL. Nah, jika dia tidak untuk diperjualbelikan, maka kita lihat apakah perusahaan itu memilih untuk menggunakan fair value through OCI option atau fair value through profit or loss. Jika dia tidak memilih menggunakan FVOCI, maka otomatis dia adalah menggunakan FVTPL. Tapi kalau dia memilih untuk menggunakan FVOCI, maka dia menggunakan FVOCI no recycling gitu guys. Nah, ini sekilas tentang klasifikasi equity investment ya. Jadi yang pertama terkait dengan biaya transaksi pembelian dulu. Jadi pada saat pembelian equity investment, kalau untuk FVTPL dia biaya transaksinya dicatat sebagai beban atau sebagai expense. Sedangkan untuk FVOCI dia dicatat sebagai penambah cost equity investment. Ini beda. Tapi untuk transaksi penjualannya, baik FVTPL maupun FVOCI itu kalau ada biaya transaksi yang berkaitan dengan penjualan, ini kan tadi berkaitan dengan pembelian ya. Kalau berkaitan dengan penjualan ada biaya transaksi, maka dia dicatat dua-duanya sebagai expense. Ya, itu bedanya ya antara biaya transaksi pembelian dengan biaya transaksi penjualan. Nah, ini mekanismenya tadi seperti yang udah gue bahas tadi, tapi beda-beda dikit. Nih gue Jadi sedikit gue tambahin aja, di sini ada beberapa tambahan ya. Jadi kita lihat di sini FVTPL ya. FVTPL itu bisa terjadi karena bisnis modelnya dua hal. Yang pertama adalah karena dia trading ya. Jadi equity tersebut digunakan equity investment tersebut ditujukan untuk trading, atau dia non trading tapi dia tidak memilih untuk menggunakan FVOCI. Nah, mekanisme atau prosedurnya gimana? Pertama, investasi diukur sesuai fair value ya. Membuat jurnal penyusunan fair value dan dia menggunakan akun fair value adjustment ya. Kemudian unrealized gain atau loss dicatat pada laba rugi ya. Kemudian saat penjualan, nah ketika dia mau jual, dia dilakukan penjualan penyesuaian fair value ke akun fair value adjustment dulu. Nah, gain atau loss pada penjualan itu terjadi jika harga jualnya itu tidak sesuai dengan nilai wajar pada saat terjadi penjualan. Jadi pada saat terjadi penjualan itu kita sesuaikan dulu ya, kita sesuaikan dulu ke nilai fair value-nya. Nah, jika nanti harga jualnya itu tidak sesuai dengan fair value-nya, maka di situ baru ada gain atau loss. Seperti itu, guys. Nah, kemudian untuk FVOCI seperti apa? Kalau untuk FVOCI ya, yang without recycling ya, dia itu adalah bisnis modelnya non trading yang memilih menggunakan fair value through OCI option. Nah, ini investasinya diukur sesuai dengan fair value ya. Kemudian dia membuat jurnal penyesuaian fair value, tapi penyesuaiannya itu langsung di akun equity investment, bukan ke akun fair value adjustment. Kemudian unrealized gain atau loss-nya dicatat pada OCI. Saat penjualan sama tadi disesuaikan dulu fair value-nya ke akun equity investment, dan gain atau loss itu terjadi ketika harga jual itu tidak sama dengan nilai wajar. Jadi sama ya kalau untuk gain atau loss pada saat penjualannya. Nah, dalam praktik, biasanya perusahaan itu menyesuaikan fair value secara bulanan. Prakteknya, setiap akhir bulan. Kecuali perusahaan efek. Kalau perusahaan efek itu biasanya dia langsung menyesuaikan fair value di sore hari setiap harinya. Jadi, karena perusahaan efek itu memang kan perusahaan yang bisnis modelnya itu hanya jual beli investasi. Sehingga dia harus memiliki kepentingan untuk menyesuaikan nilai fair value di setiap harinya. Oke, sekira-kira itu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.